Kalau kita mengenakan Kristus, kita satu dalam Kristus, semua janji-janji yang Tuhan katakan apa? Dia akan datang kembali menyelamatkan kita, menjadi bagian kita. Tuhan sudah ingatkan, jangan keraskan hatimu, ya sudahlah ya, toh kita ngikut gitu loh. Jangan sampai kesalahan yang sama pada bangsa Israel Gen 1 itu terulang kepada kita pada hari ini. Bangsa Israel yang mereka contohkan itu adalah mereka fokus kepada yang seharusnya tidak mereka fokuskan. Kepada ritualnya lah, kepada bangunannya lah, bukan itu yang difokuskan. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama-sama. Kita akan belajar sekolah sahabat, diskusi yang mempelajari tentang Alkitab terlebih khusus. Dan pada pekan ini, kita telah sampai pada pelajaran yang ke-11 dari seri sekolah sahabat Istirahat di dalam Kristus. Dan pada pelajaran 11 dengan judul Merindukan Lebih Banyak. Dan pada kali ini, kita kedatangan narasumber, termasuk narasumber orang muda yang sebentar dia akan memperkenalkan dirinya, dari mana, dari jemaat mana. Dan pertanyaan untuk hari ini adalah, pernah nggak buat miniatur rumah-rumahan kecil dari Lego atau dari semacamnya? Oke, silakan Norman. Terima kasih Pendeta. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Waktu kecil pernah Pendeta buat rumah-rumahan dari bricks itu kan. Walaupun ujung-ujungnya dihancurin juga sih. Tapi iya itu pernah buat, bahkan pernah buat mobil-mobilan Batman begitu, pernah gitu. Jadi dari bisnis itu, jadi memang waktu kecil tuh, emang masa kecil menyenangkan sih Pendeta, karena pernah buat seperti itu, dan itu mengasah kemampuan kan kalau kata psikologi seperti itu. Lagi. Terima kasih Norman. Dan juga narasumber kita yang berikutnya adalah Pendeta David Panjaitan, adalah Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Chelsea, Norman dan pemirsa dimanapun berada. Pertanyaannya masih sama Pendeta? Pernah sih dulu, cuma nggak terlalu sering ya. Beda dengan Norman, Lego dengan box kotak-kotak kecil gitu ya. Kami dari kardus dulu. Kardus, rumah-rumahan yang kecil, bahkan kami buat rumah-rumahan yang bisa dimasukin walaupun akhirnya hancur. Karena ukuran yang kurang sesuai dengan orang yang masuk ke dalam. Oke, terima kasih Pendeta. Dan sebagai ayat tema dan doa buka akan dibawakan oleh Norman. Silakan. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur berterima kasih atas pimpinan meninggal pada saat ini. Bapak, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau berkati Pendeta Jocelyn di sini dan juga Pendeta Panjaitan, agar dapat membawa diskusi ini dengan lebih baik Bapak, dan sekiranya bagi mereka yang mendengarkan dapat jadi satu berkat ya Bapak. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Norman. Kita telah sampai pada pelajaran kita yang ke-11 dari seri diskusi sekolah sahabat kita Istirahat dalam Kristus, Merindukan Lebih Banyak. Di sahabat petang, sama seperti pertanyaan saya tadi, di sini juga ada sebuah museum di Queens di New York, di Amerika Serikat, di mana museum ini menyimpan miniatur. Kalau tadi rumah-rumahan kecil yang kita bikin, tetapi ini adalah miniatur dari semua bangunan di New York dengan skala 1 banding 1200 yang skala mereka tentukan. Dan kalau kita lihat di sini, mereka membuat detail sekali sehingga seakan-akan miniatur ini hampir-hampir menyerupai kota New York ini. Bayangkan, cuman buat miniatur
Tetapi ini dikerjakan oleh 100 pengrajin pada tahun 1964. Pada tahun 1964 dikerjakan oleh 100 pengrajin, dan mereka mengerjakan ini lebih dari 3 tahun untuk proyek ini. Mereka membuat satu miniatur dan dengan membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan jangka waktu yang panjang. Tetapi juga diperbarui juga. Di tahun 1990-an, miniatur ini mereka perbarui, tetapi pada tahun 2021 jelas miniatur ini sudah mulai ketinggalan zaman dan tidak bisa mencerminkan sepenuhnya tentang kota New York di tahun 2021. Beginilah di pelajaran kita pekan ini. Kita akan belajar bagaimana model yang Tuhan tunjukkan. Tetapi kalau kita lihat sendiri, model itu seakan-akan model lebih rumit daripada aslinya. Kalau kita lihat sekolah sahabat katakan. Tetapi model ini cuman salinan, kopi, atau gambaran dari sesuatu yang asli atau sesuatu yang sebenarnya. Tetapi model ini tidak pernah akan menggantikan sesuatu yang asli. Dan model ini digunakan hanya untuk agar orang-orang lebih memahami, sama seperti tadi. Miniatur kota New York itu digunakan hanya untuk orang lebih memahami di mana letaknya, mungkin lebih memahami seluk kota ini seperti bagaimana, jalannya seperti apa, dan itulah fungsi dari model. Dan kita akan belajar pada saat ini, Alkitab menjelaskan kepada kita penuh dengan model miniatur, tetapi itu semua hanya miniatur dan tidak akan menggantikan asli. Dan pada pekan ini kita akan belajar bagaimana itu miniatur, simbol-simbol, lambang-lambang, dan apa yang menjadi esensi atau yang asli dari Alkitab. Dan pada pekan ini kita akan lanjutkan diskusi sekolah sahabat kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di diskusi sekolah sahabat. Kita kembali lagi di diskusi sekolah sahabat kita, dan kita akan belajar pada hari Minggu akan dijelaskan oleh Norman. Silakan Norman. Hari Minggu judulnya menjadi pengikut Musa. Nah, sekolah sahabat kita ini mencoba breakdown gitu ya, mencoba menjelaskan apa yang Paulus coba maksudkan dalam 1 Korintus 10 ini, apalagi dalam ayat hafalan kita kan 1 Korintus 10 ayat 6 ini. Dikatakan bahwa kata contoh yang digunakan oleh Paulus ini dalam bahasa Yunani itu kan typos, atau bahasa Inggrisnya type gitu kan, yang berarti menjadi sebuah role model gitu, menjadi sebuah model. Diingatkan kembali dalam segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada Musa, baik itu membangun Ka'bah, lalu pelayan-pelayannya dalam kemah suci itu semua merupakan model atau contoh dari apa yang terjadi gitu kan di surga, apa yang sebuah model lah, sebuah miniatur yang Tuhan berikan kepada Musa supaya inilah yang dilakukan juga sama seperti yang ada di surga gitu, ada modelnya. Kalau kita lihat dalam sekolah sahabat kita, di alinea kedua, perikop dalam kitab Ibrani ini menyoroti hubungan langsung antara realitas surgawi dan duniawi, di mana Allah mengatakan kepada Musa untuk membangun tempat kudus, padang belantara, menurut contoh yang telah dilihat di gunung. Intinya adalah bahwa tempat kudus di bumi, dengan semua ritual dan prosedurnya adalah contoh, simbol, model, dari apa yang terjadi di surga dengan Yesus sebagai imam besar kita di tempat kudus surgawi. Paulus mencoba mengingatkan bahwa ini loh sebenarnya banyak hal yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita, nih maksudnya bangsa Israel sebelumnya, adalah contoh atau role model seperti yang ada di surga, dan itu bukan bukan berarti tanpa tujuan gitu loh. Model ini kan sesuatu hal yang mau Tuhan ajarkan, ini loh, nanti hidupnya seperti ini loh. Coba lo berbuat seperti ini loh. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba nih secara tiba-tiba bangsa ini dihadapkan langsung bertemu dengan Tuhan gitu kan, untuk masuk surga gitu, ya dia nggak kagum karena sebelumnya sudah ada contohnya, sudah ada modelnya yang diterapkan di bumi. Dan memang ini kan yang Tuhan mau adalah supaya bangsa ini jadi satu model bagi
bangsa-bangsa lainnya di sekitar. Makanya Tuhan memberikan model itu kepada bangsa Israel pada saat itu. Tapi yang jadi sayangnya adalah bangsa ini tidak pernah tidak pernah peduli, tidak pernah mengerti. Mereka malah mencari ilah lain pada saat itu. Nah, di sekolah sahabat kita juga dijelaskan bahwa Paulus dia coba sampaikan dalam 1 Korintus 10 ayat 1-11 ini beberapa hal yang terjadi kepada bangsa Israel juga pun itu banyak sekali merujuk pada yang menjadi model ketika di surga nanti. Contohnya adalah soal makanan rohani. Dalam 1 Korintus 10 ini dibilang itu merujuk pada mana. Lalu selanjutnya adalah di 1 Korintus 10 ayat 4 yang dikatakan bahwa minum dari batu karang rohani, yang memang batu karangnya itu mencerminkan Yesus Kristus itu sendiri gitu kan. Ketika yang di padang gurun itu, ketika Musa dia marah pada saat itu kan, lalu dia pukul itu batu lalu keluar air jadi untuk bisa diminum, itu kan sebenarnya merujuk pada Yesus itu sendiri. Jadi semua yang diberikan kepada bangsa Israel, semua hal yang Tuhan ingin beritahukan kepada bangsa itu sebenarnya sudah cukup simpel gitu, karena modelnya udah ada gitu. Cuman memang sayangnya tidak ditangkap dengan baik. Di alinea terakhir, paragraf terakhir, jadi apa yang kita lihat di sini adalah penggunaan Paulus akan sejarah Perjanjian Lama sebagai contoh pengungkapan kebenaran rohani yang dapat diterapkan pada setiap orang Kristen dewasa ini. Kita udah dikasih modelnya di bangsa Israel nih kemarin nih. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan mereka, bahwa ya gitu juga, sama-sama lupa, sama-sama menganggap remeh, pada akhirnya kita nggak tahu ketika Anda sampai surga ini mau buat apa ya. Ini bakal bagaimana, jadinya kagok gitu loh. Itu hari Minggu, Pendeta. Oke, terima kasih Norman. Pendeta, ada tambahan Pendeta sekaligus membuka sekolah sahabat kita pekan ini? Baik. Bicara masalah contoh, model, dan simbol, ini akan dibahas di hari-hari berikutnya. Kita perlu hati-hati untuk mencontoh apa yang harus kita contoh. Lalu tadi sebelum syuting mulai ngobrol-ngobrol sama Norman, rupanya Norman kolektor mainan juga ya, mobil-mobilan kecil yang mereknya nggak usah disebut lah, nanti misalnya mengendorse. Saya pun ada sedikit koleksi mainan seperti itu, mobil-mobilan, tapi tidak merek tertentu, tapi jenis mobil tertentu yang kami koleksi, saya koleksi. Nah, biasa kolektor itu waktu ditawarkan salah satu mainan akan bertanya 1 banding berapa. Semakin dekat perbandingannya itu semakin mahal harganya. Ya, sebenarnya rata-rata yang kita bicara itu ya antara 35.000 sampai 50.000 lah harganya kan begitu. Lain juga nomornya, itu nomor keberapa. Produk satu item itu sekian banyak diproduksi, lalu nomor urut berapa produksinya ini, itu mempengaruhi harga juga. Tapi kalau dia yang 1 banding sekian atau 1 banding 1, contohnya 1 banding 1 atau 1 banding berapa, itu semakin mendekat, contohnya itu semakin mendekati kepada aslinya, maka harganya pun semakin mahal. Nah, contoh yang dilihat oleh Musa itu adalah memang, ya boleh saya katakan presisinya itu sangat luar biasa. Sangat sama. Nah, yang menjadi persoalan bagi bangsa itu adalah mereka melupa mana itu contoh, mana itu simbol. Yang itulah yang sering menjadi polemik sampai sekarang, karena mana itu ritual, mana itu makna dibalik simbol itu yang sering menjadi menjadi hal yang membingungkan di antara pengikut Musa ini. Kalau kita merujuk kepada Perjanjian Baru, orang-orang Farisi dan Saduki itu sangat strict kepada ritual. Mereka lupa bahwa di dalam ritual itu ada simbol dan ada yang dibalik simbol. Nanti kita lanjutkan lagi dia. Oke, terima kasih Pendeta. Kita akan kembali, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pada diskusi kita di hari Senin,
ritual dan korban. Kalau kita lihat di sini di Perjanjian Lama, seperti pendeta bilang tadi, ritual itu dan korban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ritual dan korban ini merupakan sebuah simbol bahwa akan datang seseorang yang akan melengkapi itu. Seperti kita baca dalam Imamat 4 ayat 32 sampai 35. Saya akan langsung saja di sini bagaimana kita lihat, mungkin semua pemirsa yang ada di rumah sudah tahu ya ayat ini. Ketika di Perjanjian Lama, orang-orang ketika mereka berbuat dosa dan datang kepada imam besar membawa korban seperti kambing domba untuk penghapusan dosa, disitulah di Imamat pasal 4 bagaimana ritualnya dengan jelas. Harus ada penumpangan tangan di atas kepala korban itu, korbannya juga disembelih, dan imam juga harus membubuhi korban itu dan selanjutnya terus ada lemak-lemak yang dipisahkan. Ini merupakan ritual. Tetapi korban itu merupakan sebuah simbol bahwa akan ada seseorang di Perjanjian Baru di masa yang akan datang yang akan melengkapi semua ini. Yang akan melengkapi ini, dan di Perjanjian Lama ini merupakan ritual atau simbol-simbol bahwa akan datang seseorang yang melengkapi ini. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 29. Kalau di Perjanjian Lama disimbolkan dengan korban, di Perjanjian Barulah ini kita belajar. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia." Kalau di Perjanjian Lama kita lihat, kalau ingin menghapus dosa, kita mesti bawa korban, datang kepada imam. Tetapi di Perjanjian Baru kita lihat apa? Yesus adalah anak domba Allah yang sesungguhnya, yang menghapus korban. Kita lihat, kalau di sini Sekolah Sahabat katakan demikian. Ritual adalah komunikator yang sangat baik dari nilai-nilai dan informasi penting. Dan kita harus apa? Memahami konteksnya. Itu, kalau kita lihat ritual itu pasti membutuhkan waktu tertentu, lokasi tertentu, urutan tindakannya bagaimana. Tetapi yang paling baik adalah bagaimana ritual ini melambangkan sebuah simbol yang akan terjadi di masa akan datang, seperti di sini. Tetapi inti dari ritual di dalam imamat ini adalah darah harus ditumpahkan dan memercik darah. Karena ini darah merupakan simbol agar manusia apa? Manusia menerima penghapusan dosa. Dan kalau kita lihat di bangsa Israel sangat memahami bagaimana pentingnya itu. Arti darah agar apa? Agar menjadi penghapusan dosa. Dalam alinea yang terakhir berbicara demikian. Imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Karena itu, darah adalah kunci dari keseluruhan proses pendamaian. Sarana yang dengannya kita orang berdosa dapat dibenarkan dengan Allah yang kudus. Jadi apa yang kita lihat dengan korban-korban itu adalah suatu tipe, model dari kematian dan pelayanan Kristus bagi kita. Ini yang Sekolah Sahabat katakan. Pendeta, ada tambahan pendeta? Ya, Tentang tadi kita sudah singgung masalah apa ya, simbol, contoh, ya, kan begitu. ritual. Kalau kita baca buku Imamat, kan banyak di sana ini apa, korban-korban ya. Iya. Korban pagi, korban petang, penebus salah, ucapan terima kasih, macam-macam, penebus dosa dan lain sebagainya. Nah, ini kan ritualnya beda-beda. Ada yang harus seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi ritual itu, kalau boleh saya katakan, susunan acaranya lah ya. Atau mungkin bahasa lainnya liturgi, walaupun tidak cocok sama susunan acaranya lah. Kan dibilang di sini susunan acara itu, ritual itu kan melihat konteks waktu, melihat tempat dan lain sebagainya. Contoh, di gereja kita biasa kalau waktu normal ibadah dulu kan ada song service, ada doa pembuka gitu kan, lalu ada acara sekolah sahabat, ada pengumuman, lalu acara khotbah.
Di sekolah sahabat tuh ada acara ini semua segala macam kan. Lalu duduk pun ada. Itu kan ritualnya seperti itu atau liturginya seperti itu. Ya ritual Tata lah cara. gitu, seperti itu. Tapi begitu pindah lokasi, contohnya kebaktian di alam kan itu berubah. Iya. Tetapi ada sesuatu yang tidak berubah. Apa yang kita bicarakan di setiap susunan acara yang kita ikuti itu adalah Yesus Kristus. Iya, betul. Nah, di tempat yang lain, konteks yang lain kan yang dibicarakan juga adalah apa? Yesus Kristus. Nah, demikian juga yang terjadi di dalam pelajaran ini. Pelajaran hari Minggu dengan hari Senin. Jadi, ada contoh bangunannya, juga ada ritualnya, dan ada korban. Nah, dari semua ini yang paling utama itu adalah akan ada korban tertumpah darah dari satu makhluk. Kalau dalam perjanjian lama nanti. Nanti. Nah, yang sering menjadi persoalan adalah kita lebih fokus kepada ritualnya. Iya. Betul. Tidak boleh ini, harus begini ya. Pekan lalu kan kita bicarakan seperti itu, apa? Keeping Sabbath Day itu kan. Keeping Sabbath Day itu is celebration. Gimana kita rasakan celebration itu semua serba tidak boleh gitu kan. Kita hadir ke acara hari lahir, ucapan syukur hari lahir, tapi tidak boleh ribut, tidak boleh makan yang ini, tidak boleh itu. Ya mau ngapain ke situ gitu. Jadi kita jangan mencontoh contoh yang salah, yaitu orang Farisi dan Saduki, dan juga bangsa Israel. Yang mereka contohkan itu adalah mereka fokus kepada yang seharusnya tidak mereka fokuskan. Kepada ritualnya lah, kepada bangunannya lah, bukan itu yang difokuskan. Jadi kita mencontoh dari contoh yang tidak perlu dicontoh. Iya kan gitu. Tetapi kita harus mencontoh dari contoh yang perlu dicontoh. Amin. Itu kalimat hari ini. Terima kasih pendeta. Kita akan kembali lagi tetap di diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali lagi di program diskusi Sekolah Sahabat dan kita belajar pada pelajaran Selasa contoh perhentian yang akan dijelaskan oleh pendeta. Silakan pendeta. Baik, contoh perhentian dalam pelajaran kita hari Selasa ini ada disinggung dua kata ya, contoh dan simbol. Contoh itu adalah sesuatu yang perlu kita tiru, simbol itu adalah sesuatu yang ditampilkan itu akan digenapi di kemudian hari. Ya kira-kira sepertilah definisi yang saya mengerti tentang apa contoh dan simbol. Nah, menyinggung pelajaran Selasa ini diambil Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Di sana dibicarakan tentang istirahat, simbol dengan istirahat yang apa? Yang sebenarnya. Ya ada disinggung di sana. Nah, hal yang menarik pelajaran Sekolah Sahabat kita katakan tema ketekunan dan kesetiaan sangat penting di sini. Jadi yang penting itu tekun dan setia. Meskipun berbicara tentang Sabat hari ke-7, fokus utama dari ayat-ayat ini yaitu ayat 7 sampai 19 itu. Sebenarnya adalah panggilan bagi umat Allah untuk bertahan dalam iman, yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan dan Injil. Jadi sering orang memperbincangkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diperbincangkan. Gitu. Kalau dalam dunia orang sekarang lah ya, salah fokus, gagal fokus, memperbincangkan hal-hal yang tidak diperlukan. Ini saya keluar sedikit saja, Jesli, pemirsa dan Norman, dari pelajaran kita. Saya mau bicara masalah salah fokus. Saya sedang membuat satu khotbah yang biasa sebetulnya. Itu khotbah tentang 10 anak darah ya. 5 yang bijaksana dengan 5 yang tidak bijaksana. Jadi alur ceritanya saya lihat begini. Matius 24-25 itu bicara tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Nah, kalau saya lagi kelompok-kelompokkan ini klasifikasikan, kan yang bertanya itu adalah murid. Lalu Yesus terangkan, oh nanti aku datang tuh seperti ini. Lalu di akhir tanda-tanda ini kan dikatakan
ini belum kesudahan, tapi ini baru permulaan. Kan begitu. Lalu dilanjutkan sebelum cerita kepada 10 anak darah ini, dikatakan waspadalah dan jaga-jagalah. Lalu masuk kepada 10 anak darah. Jadi saya melihat satu, berita itu tentang tanda-tanda Yesus datang kedua kali itu disampaikan kepada murid-muridnya. Lalu yang kedua, Yesus menceritakan kalau tanda itu terjadi itu baru permulaan. Lalu dikatakan berjaga-jagalah. Lalu diambil ilustrasi anak darah. Sering murid Yesus ini salah fokus. Fokusnya kepada tanda-tandanya, bukan fokus kepada berjaga-jaganya. 10 anak darah itu di situ yang membedakan mereka. Yang 10 orang ini semua melihat tanda-tanda itu. Yang membedakan adalah yang 5 yang bijaksana itu berjaga-jaga, yang 5 lagi tidak berjaga-jaga. Apa buktinya berjaga-jaga? Mereka persiapkan cadangan minyak. Karena kan dikatakan tidak tahu kapan dia datang. Disitulah bentuk kebijaksanaan daripada. Nah, demikian juga dengan kita. Dengan pelajaran yang kita bicarakan ini. Kita sering salah fokus kepada ritualnya, kepada korbannya, kepada contohnya. Sedangkan ada yang lebih penting dari itu. Yang penting dari itu adalah apa? Arti daripada penumpahan darah itu. Arti daripada penumpahan darah itu. Lalu contohnya, kan kalau korban penghapus dosa itu, orang yang berdosa bawa itu ke pelataran Ka'bah kan. Orang itu yang memotong domba itu. Nah, bukan orang itu memotongnya itu yang penting, bukan. Kenapa orang itu disuruh memotong? Supaya orang itu mengerti dan merasakan dan meyakini betapa ngerinya kalau kita berdosa itu. Terus terang saja Jesli dan pemirsa, sampai sekarang saya belum pernah potong ayam. Saya juga pendeta. Nggak pernah berani lihat orang potong ayam. Kalau saya lihat orang potong ayam, sudah dipastikan saya berat makan daging ayam itu. Bayangkan loh, itu tidak setiap hari loh. Tidak setiap berdosa. Loh. Kan Alkitab katakan setiap kita berdosa, pergi ke Ka'bah, akui, lalu potong. Nah, jadi yang dilihat oleh orang itu, oh, harus potong kamu. Bukan itu. Bukan itu. Itu sebagai contoh. Contoh itu boleh diikuti, tapi bukan itu fokus utama. Fokus utamanya adalah betapa mengerinya kalau kita berdosa. Itu sebetulnya yang perlu menjadi menjadi pusat perhatian itu. Nah, tadi itu kan dikatakan ritual itu kan melihat konteksnya, melihat situasinya dan lain sebagainya. Kira-kira itu dia yang boleh saya sampaikan. Kalaupun ada tambahan dipersilahkan atau pertanyaan. Jadi pendeta mungkin itu kali pendeta. Karena mereka keseringan lihat ritual korban, makanya makna dari ritual itu udah pudar sama mereka, bangsa Israel. Kan setiap berdosa bikin itu ritual. Atau bagaimana pendeta? Ya, jangan lupa pelajaran kita pernah katakan. Ya, saya tertarik dengan sebutan ini. Saya lupa pelajaran keberapa. Ingat, hanya ada anak-anak Allah, tidak ada cucu Allah. Iya. Kenapa itu terjadi? Kalau saya boleh sampaikan dari sudut pandang komunikasi ya. Komunikasi antara orang tua, anak, keturunan itu tidak berjalan dengan baik. Karena prinsip komunikasi yang baik itu adalah sama-sama mengerti walaupun tidak harus keduanya saling setuju. Sama seperti, ini agak lewat sedikit mungkin nanti. Sama seperti, ingat nggak dulu acara PA kita? Dan sampai sekarang masih sering katanya itu. Norman ya di gereja ya, PA senior. Biasanya PA senior itu acara mulai Adventist Youth. Oke, kirim pesan. Baris dari depan sampai belakang kan gitu. Di depan bilang apa, yang di belakang bilangnya apa. Ya kira-kira seperti itulah miskomunikasi itu. Ya. Jadi saya pikir itu normal saja. Maksudnya bukan normal, itu wajar terjadi karena apa? Ada sekian tahun lamanya
bangsa itu melupakan ritual itu kan. Ya semenjak raja-raja kalau saya tidak salah ingat ya, semenjak bapak-bapak dan raja-raja pemimpin-pemimpin bangsa Israel itu kan mereka sudah lupa ini, tinggalkan semenjak mereka di penawanan, lalu Ka'bah dihancurkan itu mereka sudah hanya dengar-dengar saja. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di program diskusi sekolah sahabat kita. Kita akan tiba pada hari Rabu, jangan keraskan hatimu. Silakan Norman. Hari Rabu judulnya Jangan Keraskan Hatimu. Wah, ini judulnya menarik ya, pendeta. Jangan keraskan hatimu. Nah, sekolah sahabat kita coba mengambil sudut pandang dari Ibrani 4 ayat 4 sampai yang ke-7 dan dihubungkan dengan Mazmur 95 ayat 8 sampai 11. Sebelumnya mau kasih info dulu bahwa di Mazmur 95 ayat 8 sampai 11 ini merupakan satu amaran dari Tuhan memberitahu bahwa jangan sama seperti nenek moyangmu. Kalau kita baca di ayat yang ke-8 dibuka dengan janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ini dari ayat 8 sampai 11 kalau kita baca ini kayak penyesalan Tuhan gitu loh. Nih 40 tahun dibimbing nih bangsa ini nih. Tapi tidak bergantung pada Tuhan sehingga nggak dapat perhentian gitu loh. Nah, di Ibrani 4 ayat 4 sampai 7 juga demikian. Diingatkan kembali oleh Paulus bahwa jangan dikeraskan hatimu, terlebih di ayat 7 ya. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ada satu pernyataan yang menurut aku pribadi ini cukup keras gitu loh. Kalau ini bahasa aku dan teman-teman sehari-hari ini ya sudahlah kawan gitu loh. Ya udahlah kawan, nggak usah aneh-aneh gitu loh. Nggak usah aneh-aneh. Diingatkan ini bangsa Israel dulu nih karena kekeras tengkukan mereka sehingga mereka lama 40 tahun, udah lama 40 tahun, generasinya yang lama habis pula gitu kan. Jadi generasi baru lah yang dapat perhentian di tanah perjanjian pada saat itu. Ya masakan pada hari ini juga kita harus sama seperti mereka. Di alinea yang ke-5 kebetulan ditulis, hari ini mengekspresikan urgensi. Hari ini bahwa tidak ada lagi berlengah-lengah. Hari ini menuntut sambutan dan keputusan sekarang. Ini sudah diingatkan, Tuhan sudah bilang jangan keraskan hati, jangan aneh gitu loh. Jangan, kalau udah tahu aja udah jangan keraskan hati seperti itu. Menuntut bahwa adanya perubahan, hari ini berubahlah. Seperti itu kurang lebih. Alinea terakhir, Paulus berpegang pada kata semeron, hari ini, dan benar-benar mengatakan betapa pentingnya kata itu dalam konteks perhentian. Sementara itu adalah satu amaran dan permohonan kepada umat Allah untuk tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka dan gagal untuk masuk ke dalam istirahat sejati yang hanya ditemukan dalam keselamatan yang Allah tawarkan pada kita. Ini kalau mau diekspresikan, contohnya adalah di satu restoran gitu kan, ada makanan enak gitu, sudah disajikan nih makanan enak, cuman kita berkeras hati kayak, tapi saya nggak mau tampilannya kayak gini, saya mau tampilannya berbeda. Padahal itu sudah makanan enak, sudah makanan yang oke gitu ya, memang kita pesan, tapi kita bilang, enggak, ini saya nggak mau kayak gini, tampilannya beda. Di hari Rabu diingatkan bahwa Tuhan sudah kasih contoh nih bangsa Israel kemarin-kemarin nih, dan Tuhan sudah ingatkan, jangan keraskan hatimu, ya sudah lah ya, toh kita ngikut gitu loh. Jangan sampai kesalahan yang sama pada bangsa Israel Gen 1 itu terulang kepada kita pada hari ini. Seperti itu, Pendeta. Oke, terima kasih Norman. Pendeta, ada tambahan, Pendeta? Seperti yang saya bilang tadi ya, contoh, mencontoh dari contoh yang nggak bisa dicontoh gitu. Jadi, marilah kita mencontoh contoh dari yang bisa dicontoh. Nah, masalahnya itu tadi
Bahkan ada sebutan berkata burung sejenis itu terbang sama-sama, Iya. kan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kita manusia ini karena sudah lama berdosa, jadi lebih mudah dan lebih menikmati mencontoh, menghidupkan sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Nah, ini ke pengalaman lagi, masalah pengalaman. Ini cerita di kampung ini, Norman. Kalau di kampung kita di Sumatera sana, rumah orang tua yang sudah tua lah, ada anak, sudah ada cucu, sudah merantau, itu di dindingnya itu banyak tempelan paku. Ya. Paku untuk fotonya dia, foto keluarga semua, ada anaknya waktu wisuda semua ada. Lalu satu ketika ada satu keluarga seperti inilah. Jadi di rumahnya itu ada dindingnya kayu, lalu paku-paku, lalu ada paku-paku untuk apa? Untuk pakaian, gantung pakaian yang baru atau yang sudah dipakai sudah dipakai tapi bisa dipakai beberapa kali lagi. Lalu anaknya lihat, aduh, orang tua saya ini kok kayak gini gitu kan. Jadi pendek cerita, anaknya ini sudah sukses di perantauan dari pekerjaan dan ekonomi, dibangunkanlah rumah yang lebih bagus, bahannya dari batu bata, bukan dari papan. Setelah selesai disuruh pindah bapaknya, banyak lagi paku. Tetap ditaruh di sini digantung. Jadi anaknya bilang, "Pak, kubangunkan Bapak rumah yang lebih bagus bukan dari papan. Kok harapkan jangan ada paku-paku itu. Kok tetap ada juga." Lalu orang tua, ya udah kebiasaan seperti itu, susah merombaknya. Iya. Saya pikir gambarannya itu tidak jauh berbeda dengan apa? Bangsa Israel. Amaran yang disampaikan oleh pelajaran sekolah Sabat. Khusus untuk orang-orang yang ada di Ibrani dan juga untuk kita. Jangan contoh orang Israel yang tidak bisa jadi contoh. Lalu ditambahkan dengan istilah apa hari ini? Kalau memang kamu lihat kamu lihat contoh itu tidak perlu dicontoh, ya jangan ikutin. Makanya adalah hari ini. Ya seperti mungkin Norman dengan Jesli pernah alami, mungkin saya tidak tahu. Saya pernah alami. Saya karena sebagai anak saya juga pernah lakukan itu kepada anak saya, pada Jeremy. Hari ini jangan bikin lagi. Ya. Pernah kan? Sering punya waktu kecil. Jadi kan sering ditanya, oke, sudah tahu kesalahannya, udah tahu resikonya, udah. Kalau begitu, mulai hari ini jangan buat lagi. Pernah itu kan? Iya. Jadi penekanan hari ini itu adalah urgensi bahwa yang dia lakukan itu adalah mencontoh dari satu contoh yang tidak perlu dicontoh, agar generasi berikutnya tidak mencontoh contoh yang tidak perlu dicontoh itu. Kalimat istilah contoh itu yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana, tetap di program Diskusi Sekolah Sabat. Kita kembali lagi pada pelajaran Kamis, menaklukkan kota surgawi. Sebelumnya kita akan baca dulu dalam Ibrani 4 ayat 8-11, demikian. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pastilah Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Di pelajaran Kamis kita telah belajar sambungan dari pelajaran hari Rabu. Bagaimana Israel menjadi contoh ketidaktaatan. Tuhan katakan di ayat 11, jangan kita menjadi contoh ini. Tetapi Tuhan katakan Tuhan menyediakan kepada umat-umat satu hari untuk mereka beristirahat. Suatu hari untuk mereka boleh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Di mana hari ini hari untuk umat Allah. Di ayat 9 kita baca, masih tersedia satu hari perhentian,
hari ke-7 bagi umat Allah. Dan di ayat 9 katakan, di ayat 10 katakan, sebab barang siapa masuk ke perintahnya, ia sendiri telah beristirahat dari segala pekerjaannya. Ini yang Tuhan katakan. Ketika kita akan menaklukkan kota surgawi, kota Allah, kita harus apa? Bagaimana kita harus belajar dari dunia ini untuk beristirahat pada hari yang Tuhan tentukan. Kalau kita baca dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29, saya akan bacakan, berbicara demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu dalam Kristus. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima semua janji Allah. Janji Allah kepada kita apa? Kerajaan sorga. Janji Allah kepada kita kerajaan sorga apa? Dan juga istirahat sejati di dalam Kristus. Dan di sini kita belajar bagaimana apa? Kristus ingin kita beristirahat pada hari yang ke-7. Hari yang Kristus telah sediakan bagi kita. Sekolah Sahabat katakan demikian. Ibrani pasal 4 menekankan pemeliharaan hari ke-7. Dan selanjutnya dikatakan, ayat ini menyarankan bahwa fokus akhir zaman pada istirahat khusus Allah telah hadir sejak penciptaan, dan bahwa perayaan istirahat Sabat menawarkan sedikit cita rasa mingguan di istirahat akhir zaman itu. Ini yang Tuhan katakan. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita sejak penciptaan. Tuhan ingin kita istirahat dalam Kristus, di dalam Tuhan sejak penciptaan, karena ini yang Tuhan katakan juga dalam sekolah Sabat. Istirahat seperti Sabat yang tetap bagi umat Allah, menggemakan istirahat Allah pada Sabat pertama dalam sejarah bumi. Berarti bahwa kita telah berhenti dari pekerjaan kita dan percaya padanya untuk memenuhi janji-janji keselamatannya bagi kita. Ini yang Tuhan katakan. Kalau kita mengenakan Kristus, kita satu dalam Kristus, semua janji-janji yang Tuhan katakan apa? Dia akan datang kembali menyelamatkan kita, menjadi bagian kita. Salah satunya apa? Menerima istirahat satu hari penantian, hari ke-7. Dan sekolah Sabat juga katakan, Kristus bagi kita tidak menggantikan hari Sabat ke-7 Alkitabiah, sebaliknya Ia meninggikannya. Jadi di sini kalau ada yang katakan bahwa Kristus menggenapinya di kayu salib, bukan. Tetapi Kristus apa? Meninggikannya, menyempurnakannya di kayu salib. Dan apa? Kristus juga memelihara ini sebagai satu hari perhentian untuk semua umat-umat Allah. Pendeta, ada tambahan pendeta? Ya, penulis banyak mengambil buku Ibrani ya, Iya. khususnya pasal 4. Pasal Mulai 4. dari hari Minggu sampai hari Jumat mungkin nanti kita akan bahas. Tambahan sedikit Jesli, pemirsa dan Norman, masalah buku Ibrani ini. Buku Ibrani ini terbagi dua. Itu dimulai, bagian pertama itu diakhiri di Ibrani 10 ayat yang ke-18. Katanya di sana adalah, jadi apabila untuk semuanya itu adalah pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Lalu bagian kedua itu diawali ayat 19. Jadi saudara-saudara. Nah, nanti mungkin kalau keterangan saya ini belum selesai, saya lanjutkan di hari Jumat ya, bisa ya. Jadi, contoh, kenapa dibagi dua? Indikasinya kata jadi tadi itu ya, 10 ayat 16, lalu ayat 17, itu untuk bagian berikutnya. Coba perhatikan kalau ada orang sedang berbicara. Kita katakanlah lagi memimpin diskusi kelas Sabat. Kalau dia sudah bicara, untuk mengakhiri pembicaraan apa dia bilang? Jadi saudara-saudara, kan gitu. Iya, betul. Kesimpulan dari pelajaran kita adalah ini. Lalu dia akan masuk ke aplikasi. Kata apa pertama yang akan dia katakan? Jadi aplikasinya adalah, kan bisa dapat poinnya ya. Iya. Nah, buku Ibrani itu terbagi dua. Yang pertama ke Ibrani 1 sampai Ibrani 10 ayat 16 itu teori semua itu. Teori yang sedang diperbincangkan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di sana,
di kota itu. Saya lupa apa nama kota Ibrani, kota mungkin nanti boleh bantu cari. Intinya adalah yang lagi diperbincangkan mereka itu adalah tentang sistem upacara di Ka'bah kepada orang-orang Ibrani. Yang mana mereka sebetulnya mengerti tentang sistem Ka'bah itu. Tapi ada aja orang-orang tanda kutip yang ngeyel. Bandel, kira-kira seperti itu. Nah, lalu di bagian kedua itu adalah prakteknya. Ya, bukan teorinya, tapi praktek. Jadi bicara masalah iman itu adalah masalah apa? Praktek. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya bisa merasakan bagaimana kesalnya Paulus terhadap orang-orang Ibrani yang ada di tempat itu, di gereja itu. Kenapa? Karena ada yang sok tahu lah, ada yang pura-pura nggak tahu lah, dan lain sebagainya. Nanti dilanjutkan, Jesli. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di program diskusi Sekolah Sabat. Silakan, Pendeta. Ya, saya katakan tadi, saya bisa mengerti bagaimana tanda kutip ya kesalnya Paulus memberikan keterangan kepada orang-orang Ibrani ini. Karena mereka kan sebetulnya sudah terbiasa dengan sistem upacara di Ka'bah walaupun tidak sesempurna nenek moyangnya dulu. Kenapa itu terjadi? Seperti saya katakan tadi, ada missing link. Ada satu fase di mana bangsa itu melupakan sistem upacara di mana di Ka'bah. Kalau tidak salah ingat zaman Yeremia lah itu baru dibangkitkan kembali zaman zaman raja-raja. Itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga seperti ini, Jesli. Terus saya katakan kenapa Paulus kesal? Jadi sedang dibicarakanlah masalah contohnya istirahat. Nah, pelajaran Alkitab mengatakan hari Sabat itu adalah hari untuk istirahat. Lalu di dalam Yesus ada istirahat. Lalu orang ambil kesimpulan, ya kalau begitu hari Sabat nggak berlaku lagi dong. Karena hari Sabat itu sudah digenapi dengan istirahat dalam Yesus. Nah, kira-kira seperti itulah situasi yang terjadi dalam pelajaran hari Kamis itu. Ya, ini yang dibahas, ini yang dimengerti. Ini yang diceritakan, ini yang diperhatikan. Seperti saya katakan di awal pembicaraan kita adalah jangan salah fokus. Salah fokus. Ya, jadi pada waktu kita bicarakan tentang contoh, marilah kita contoh itu. Lalu pada waktu membicarakan tentang simbol, mari kita lihat simbol dan mengerti atau mengetahui apa di balik simbol itu. Jadi kalau dikatakan contoh, Allah memberikan contoh tentang hari istirahat. Itu Kejadian pasal 2 kan. Kapan itu? Ya hari ke-7. Hari ke-7 yang mana? Yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang diawali hari pertama pekan itu. Jadi pada waktu Matius pasal 28 ayat 1 itu kan, Maria dengan perempuan-perempuan yang lain itu pergi ke kuburan Yesus hari pertama pekan itu, sebetulnya bahasa aslinya. Ya, bukan Sunday, tapi week. Beda Sunday, beda week. Kalau kita dengar minggu, kesannya hari minggu. Padahal minggu itu adalah pekan, week. Dimulai dari situ. Lalu diakhiri hari ke-7 yang diajarkan oleh Alkitab. Itulah contoh untuk istirahat. Nah, istirahat di dalam Kristus itu adalah simbol. Itu adalah apa? Simbol. Bahwa di dalam Kristus kita bisa merasakan istirahat dan ketenangan. Jadi Kristus itu sebagai lambang simbol di dalam kehidupannya itu adalah apa? Ada istirahat. Jangan dibalik-balik. Nah, ini yang dipermasalahkan di hari Selasa itu kan. Jangan yang dibicarakan adalah hari Sabat, yang dimengerti, oh berarti Sabat itu tidak perlu lagi karena sudah digenapi di mana? Yesus Kristus. Makanya di situ dikatakan tadi justru Yesus itu meninggikan tentang tentang istirahat yang dibicarakan hari Sabat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita jangan mencontoh satu contoh yang tidak perlu dicontoh. Tapi kita harus mencontoh satu contoh yang perlu dicontoh. Itu saya ulangi untuk menjadi kesimpulan di pelajaran kita, dan saya akan akhiri dengan beberapa kalimat dari kutipan pelajaran hari Jumat. Kita tidak selalu mau untuk datang kepada Yesus dengan pencobaan dan kesulitan kita.
Kadang-kadang kita menuangkan masalah kita ke telinga manusia dan menceritakan kesengsaraan kita kepada mereka yang tidak dapat menolong kita, dan lalai menceritakan semuanya kepada siapa? Kepada Yesus yang mampu mengubah jalan sedih menuju jalan sukacita dan apa? Dan kedamaian. Jadi yang kita harus mencontoh bahwa persoalan-persoalan kita harus disampaikan kepada siapa? Kepada Kristus, karena di dalam Kristus itu ada apa? Ada kelegaan, ada istirahat yang sebenarnya. Terima kasih, Jesli. Oke. Terima kasih pendeta. Pelajaran kita pada pekan ini baik sekali, mengajarkan kepada kita inilah yang Tuhan inginkan kepada kehidupan kita. Kita akan lebih dekat, lebih beristirahat lagi dalam Kristus. Statement terakhir dari Sekolah Sahabat. Istirahat Sabat membayangkan istirahat kekal yang Yesus inginkan bagi kita di tanah perjanjian surga. Istirahat kita dalam Kristus sekarang adalah pendahuluan kepada hari mulia dalam nama kita akan berada dalam istirahat dengan Dia selama-lamanya. Kiranya menjadi harapan dan pedoman hidup kita dan dapat membuat kita makin hari makin setia kepada Yesus Kristus. Kami pamit. Terima kasih telah menyaksikan program diskusi Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.